Sidak lokasi rencana pembangunan PT Indo Global, Forwatu Banten, tolak jika gunakan lahan sawah dilindungi, LSD dan lahan pertanian pangan, berkelanjutan LP2B, Minggu, 10 November tahun 2024, sejumlah pengurus Forwatu Banten datangi lokasi rencana pembangunan perusahaan trafo oleh PT Indo Global di Desa Namen. Berdasarkan laporan warga sekitar, 7,4 jam lahan sawah produktif yang dilindungi oleh negara akan dibangun pabrik trafo. Agus Sugianto Wibowo Wakil, Ketua Humas Investigasi Forwatu Banten, melaporkan sekitar 20 lahan akan digarap oleh PT Indo Global, namun lahan seluas 7,4 adalah lahan sawah dilindungi. Pasca investigasi internal, saya melaporkan hal ini kepada Presidium untuk dikaji di internal unsur pimpinan Forwatu Banten, dan hasilnya kami dikomandoi langsung. Beliau menyatakan sikap di Locus pembangunan pabrik trafo di Nemeng, ungkap Agus. Menurut TOO nomor 41 tahun 2009, lahan sawah dilindungi LSD dan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2 BITA dalam peraturan tata ruang lahan pertanian ataupun LSD tidak boleh dirubah, dialih fungsikan, dan harus dimanfaatkan sesuai dengan struktur tata ruang yang ada. Pernyataan sikap Forwatu Banten menitik beratkan pada pembangunan tanpa mengganggu fokus pemerintah dalam melindungi aset, dalam hal ini sawah rakyat. Dalam kesimpulannya, perusahaan tersebut telah melakukan pembebasan lahan sekitar 10 jam sisa 10 jam lagi yang nantinya akan menggerus tanam yang masuk dalam LSD, papar Arwan. Pada aturan yang telah saya pelajari, jika korporasi atau pribadi melakukan upaya alih fungsi di lokasi LSD lahan sawah dilindungi atau LP2B lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka korporasi tersebut akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Tegas Presidium Forum Warga Bersatu Banten tersebut. Aturan tersebut tertuang dalam kutipan di bawah ini. Setiap orang yang tidak mengembalikan keadaan tanah LP2B setelah melakukan alih fungsi tanah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif titik koma, dan atau denda administratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu 10 November 2024 di momentum Hari Pahlawan, kami mendapatkan aduan dari masyarakat bahwa di lokasi Desa Nameng akan dilakukan pembangunan perusahaan trafo. Namun kemudian ada beberapa hal yang harus kami turun dan investigasi terkait dengan apakah pembangunan tersebut menggunakan lahan yang terindikasi lahan tersebut menggunakan lahan sawah yang dialih fungsikan. Hari ini kami datang dengan beberapa pengurus menyampaikan sikap berbagai hal yang terkait dengan pembangunan di Provinsi Banten, khususnya di Rangkas itu harus dikawal sepenuhnya. Pernyataan sikap ini akan saya sampaikan dan harus disampaikan juga ke publik terkait dengan berbagai persoalan yang berada di Provinsi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Forum Warga Bersatu Banten menyampaikan sikap menolak pembangunan PT Trafo, pembangunan perusahaan Trafo yang berada di wilayah Desa Nameng, jika kemudian pembangunan tersebut mengganggu stabilitas ekonomi, stabilitas pertanian di wilayah Desa Nameng. Kami menginginkan agar pembangunan tersebut tidak ada di wilayah LSD, dan kemudian kalau masih tetap nekat, maka kami akan melakukan upaya hukum. Kami tidak main-main soal ini karena dalam pemerintahan Prabowo Subianto saat ini justru lebih banyak lahan pertanian dikembangkan kembali untuk kebermanfaatan para petani. Kami sudah cek seluruhnya, baik dari berbagai sudut dan sisi, ternyata lokasi ini saat ini adalah rawan banjir. Jika kemudian di sini dibuat sebuah perusahaan, maka 2 atau 30 tahun kemudian ke depan kami meyakini betul bahwa tempat ini akan menjadi tempat banjir yang akhirnya merugikan masyarakat banyak. Itu dari kami, semoga bermanfaat dan kami akan lakukan aksi jika kemudian masih tetap mereka kekeh atau owner kekeh, korporasi tetap kekeh, kami akan betulkan dengan aturan yang ada di pemerintahan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.